Alhamdulillah. Nah, ini para pendengar jadi pada tegang nih. Terus kita gimana? Ya nggak begini rekan-rekan sekalian. Ya, um, ya kita tidak memikirkan wah harus menaklukkan ini, menaklukkan itu. Sekarang menaklukkan diri sendiri aja kita nggak takluk-takluk ya. Jadi kalau yang dapat pahami apa nih artinya, satu misalkan tadi tentang ilmu keyakinan, yang kedua ternyata eh, pemimpin muda itu dalam Islam itu tidak identik dengan mentah ya. Walaupun masih muda kita pernah mendengar ada panglima yang diutus Rasulullah, siapa, Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu malah lebih muda lagi, 17 tahun. Jadi kalau masih muda, kemudian dekat dengan Allah, dan Allah membimbing, memberikan ide, pemikiran, itu bisa mengalahkan yang tua, yang jauh dari Allah. Jadi jangan meremehkan orang yang relatif usianya masih muda. Sebetulnya yang masih muda tuh dosanya lebih sedikit daripada yang tua ya. Seperti santri dengan kiainya, sebetulnya santri lebih sedikit dosanya. Kalau gitu di Darul Iman gimana? Pasti muridnya kan lebih sedikit dosanya daripada kiainya. Sama. Ya, jadi jangan meremehkan pemimpin yang usianya muda. Kalau mereka para pemuda itu bertakwa kepada Allah, sangat-sangat memungkinkan dibimbing oleh Allah di dalam ya dengan berbagai maunah ya, pertolongan Allah. Dan diantaranya beliau Sultan Muhammad Al-Fatih ini lalu walaupun usia muda, termasuk ketika membawa 70-an ya kapal perangnya, kapal laut, melewati selat itu. Di dalam selat itu ada rantai yang sangat besar dan dari depan itu sulit sekali terkan, maka dibawa ke gunung, membawa kapal laut ke gunung ini ya. Ini sesuatu yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Tetapi begitulah, apa yang direncanakan Allah pasti terjadi. Qadarullah wa ma syaa fa'al ya. Dan hikmahnya bagaimana nih punya anak seperti Al-Fatih ini. Alhamdulillah banyak nih sekarang anak-anak yang diberi nama Al-Fatih. Banyak orang tuanya juga harus punya komitmen besar, jangan cuma memberi nama anak ya. Sebagai orang tuanya yang sangat mempersiapkan diri supaya memiliki anak soleh. Karena ternyata Al-Fatih ini sangat dibimbing ya, selain oleh orang tuanya juga oleh para ulama yang baca itu ya. Betul gitu Ustadz ya? Iya betul. Banyak para ulama yang disiapkan untuk membimbing Al-Fatih. Dan yang menarik, dua sosok yang paling berpengaruh ya. Yang pertama Syekh Syamsuddin. Ini ulama yang menanamkan ya kepada Muhammad Al-Fatih keyakinan akan bisyarah nabawiyah itu. Dan Syekh Syamsuddin ini kalau dikaji itu nasabnya sampai ke Abu Bakar. Beliau bagian dari keturunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua Syekh Ahmad Al-Qurani. Itulah yang ditugaskan oleh ayahnya Sultan Murad untuk mendidik Al-Fatih, sehingga Al-Fatih kecil usia 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Itu tugasnya seperti itu. Jadi memang sang ayah ini sangat serius sekali menyiapkan putranya untuk menjadi penakluk Konstantinopel. Tidak hanya putranya, tapi juga generasi di waktu itu. Karena tadi beliau paham sekali harus pemimpin yang terbaik dan juga pasukan yang terbaik. Maka disiapkan mereka orang-orang yang memang dari kecilnya dibina oleh para ulama besar. Ini yang ada di dalam sejarah seperti itu. Nah, di sini sekalian, ini hikmah yang harus kita ambil ya, bahwa kita harus, kesuksesan seorang tua itu sebetulnya bukan ketika orang tua itu dipuji. Kesuksesan seorang tua itu adalah ketika kita bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi manusia terpuji. Punten kalau misalkan sekarang diuji Allah seperti begini posisinya, itu berarti yang sukses tuh
orang tua, guru-guru, dan kawan-kawan yang membantu AA dengan berbagai cara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, sehingga ya takdirnya seperti ini. Syariatnya itu ada perjuangan guru-guru, ya aduh Masya Allah ini serius nih ya, perjuangan orang tua, perjuangan guru-guru, dan teman-teman yang nampak maupun tersembunyi membantu. Nah, kesuksesan kita tuh sebetulnya bukan ketika pujian itu datang kepada kita. Kesuksesan kita itu ketika kita bagaimana nih mengantarkan anak-anak menjadi lebih baik dari kita, mengantarkan para santri, murid-murid, ataupun teman-teman, dan nanti makin banyak orang yang bisa bermanfaat, walaupun kita tidak disebut-sebut, sebetulnya itu kesuksesan kita. Nah, jadinya kalau kita lihat, wah kenapa nih Al-Fatih ini masih muda sukses, ya Alhamdulillah, secara hakikat itu memang garisnya begitu. Tetapi secara syariat, apa nih yang dilakukan oleh orang tuanya, apa yang dilakukan oleh guru-gurunya, ini pasti sesuatu yang spesial, karena tidak ada orang yang bisa berbuat tanpa syariat ilmu. Nah, ini pasti bimbingan orang tua dan gurunya. Itu apa nih kira-kira Ustaz yang saya pernah sampai ilmunya tuh, gurunya ini seperti apa? Ustaz pernah dengar tidak dapat ilmunya? Iya, yang menarik Kak, Syekh Aksamsuddin ini seorang ulama yang sangat punya harismatik. Beliau sangat dicintai oleh Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih dalam memoarnya itu beliau menulis, tidak ada orang yang paling aku segani kecuali guruku itu, Syekh Aksamsuddin. Dan memang beliau itu seorang wali kekasih Allah yang dibimbing oleh Allah Jalla wa'ala, sebagaimana tidak sampaikan tentang firasat seorang yang beriman. Dan Aksamsuddin inilah yang bermimpi, ya, beliau menemukan makam sahabat Nabi, itu sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini mimpinya Syekh Aksamsuddin, yang kemudian nanti di samping itu, di samping makam yang ditemukan oleh gurunya Aksamsuddin lewat mimpi dari bimbing Allah itu, maka dibangun masjid Abu Ayyub Al-Ansari, yang sering sekali kalau para tamu kehormatan negara datang ke Turki mesti diajak ke sana, biasanya begitu oleh Erdogan. Jadi di masjid Abu Ayyub Al-Ansari itu masjid yang bersejarah, karena memang sahabat Nabi ini yang ikut dahulu menaklukkan Konstantinopel, ya, dan beliau wafat di tengah perjalanan, ya, wafat. Nah, Aksamsuddin ini luar biasa firasatnya. Ada kisah menarik. Ini detik-detik menjelang penaklukan. Kan kita kalau dibaca sejarah ini kan perangnya luar biasa ya, alot sekali gitu. Sudah hampir 50 sekian hari ini belum ada tanda-tanda kemenangan. Itu hampir pasukan itu sudah mau menyerah. Tetapi Muhammad Al-Fatih terus meyakinkan bahwa kitalah yang dijanjikan oleh Nabi yang mulia. Yang menarik, sebelum penaklukan itu, setelah sekian puluh hari itu, beliau bertanya, kemana guruku Syekh Aksamsuddin? Kata pasukannya, wahai Sultan, beliau di tendanya. Kata Sultan, tolong panggil. Aku ingin sekali menyampaikan nasihat dari beliau. Maka ajudan atau yang diutus oleh Muhammad Al-Fatih berangkat di tendanya Aksamsuddin. Ya Syekh, engkau dipanggil oleh Sultan. Tapi nggak ada jawaban. Akhirnya beliau kembali lagi. Kata beliau, wahai Sultan, Syekh tidak menjawab. Mungkin tidak ada. Kata Sultan, pasti ada, coba dipanggil lagi. Berkali-kali sampai akhirnya Al-Fatih sendiri yang datang kepada gurunya. Dipanggil, wahai Syekh, aku muridmu, aku anakmu, gitu. Nggak ada jawaban juga. Akhirnya disobek itu tendanya oleh pisaunya, pas dibuka begitu, sang guru sedang sujud lama sekali sampai keluar air mata, dan di antara doanya beliau terus berdoa, ya Allah, layakkan muridku ini menjadi orang yang dipilih oleh Engkau, sebagaimana kabar gembira Nabi yang mulia bahwa
Konstantinopel akan ditaklukkan. Dia berdoa dalam kesunyian itu. Begitu beres sujud, ya maka setelah beres sujudnya itu langsung dipeluk oleh Muhammad Al-Fatih dan menangis. Wahai guru, katanya, tolong doakan. Dan gurunya mendoakan, begitu sayangnya seorang guru kepada murid, sampai tadi sering mendoakan di saat yang tidak diketahui. Jadi ini luar biasa. Doa di saat gaib itu, seseorang yang kita doakan itu, dan dia tidak tahu didoakan itu kan di antara mustajabnya doa. Masya Allah, inilah sosok yang sangat disegani oleh Muhammad Al-Fatih, yang tidak hanya mendidik dengan ilmunya saja, tapi dengan adab, dengan contoh perilaku, dengan totalitas. Maka pantas beliaulah orang yang paling disegani oleh Muhammad Al-Fatih. Bahkan kata beliau, penakluk yang disungnya itu bukan aku, tetapi guruku itu. Masya Allah.